Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Oke, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita sebelum melaksanakan pembelajaran ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan kita semua anak-anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk mengawali kegiatan pembelajaran di hari ini. على هذه نية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman dalam belajar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna. Pada bab 2 materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pertama, Allah mempunyai sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah, dan yang terakhir bagian di Asmaul Husna. Oke. Saat bertamasya ke pantai, apakah kamu melihat hamparan laut, aneka ragam tumbuhan, dan keluasan langit yang kokoh? Tentu semuanya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta beserta isinya. Berkuasa terhadap alam semesta merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan dan kebesarannya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki Asmaul Husna yang menunjukkan kemuliaannya. Yang pertama adalah bagian A, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat wajib yang harus kita imani, kita percayai, ada 20. Ya. Antaranya wujud. Wujud artinya ada. Kidam artinya terdahulu. Baqo, kekal. Mukhalafatul hawadisihi, berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyat, esa atau tunggal. Kudrat, berkuasa. Irodat, berkehendak. Ilmu, pandai. Hayat, hidup.
sama mendengar, basor melihat, kalam berbicara, qadiron maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, mutakaliman maha berbicara. Nah, inilah 20 sifat wajib bagi Allah yang wajib kita imani dan kita ketahui. Kemudian sifat mustahil bagi Allah, berarti lawan dari sifat wajib. Ya, mustahil Allah memiliki sifat Adam. Adam artinya tidak ada. Kudus artinya baru. Mustahil Allah bersifat baru. Fana artinya rusak. Mumasalatul hawadihi, serupa dengan makhluknya. Qiyamuhu bi qiyamuhu bi ghairihi, butuh pihak lain. Ta'addud, lebih dari satu. Ajun, lemah. Karohah, terpaksa. Jahlun, bodoh. Mautun, mati. Summun, tuli. Umyun, buta. Bukmun, bisu. Ajijan, maha lemah. Mukrahan, maha terpaksa. Jahilan, maha bodoh. Mayitan, maha mati. As-sama, maha tuli. Amma, maha buta. Abkama, maha bisu. Nah, inilah 20 sifat mustahil ya bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yakni boleh berbuat sesuatu dan boleh meninggalkannya. Sifat ini menunjukkan kebebasan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan perbuatannya. Terakhir, Asmaul Husna. Nah, selain sifat, Allah juga memiliki nama-nama baik yang disebut Asmaul Husna. Di pelajaran terdahulu, mungkin di kelas 2 atau kelas 1 kita pernah mempelajari Asmaul Husna yang berjumlah 99. Dua di antaranya adalah Al-Wahhab dan Al-Kabir yang kita pelajari. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia sebagai pembeda dari makhluk lain. Dengan akal manusia, kita bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Kemudian cara mengamalkan Al-Wahhab, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, memberi kepada orang lain dengan ikhlas, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Al-Kabir artinya maha besar. Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran, kekuasaan yang meliputi langit dan bumi. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi waktu dan tempat sehingga tidak ada yang menandingi. Allah Subhanahu wa taala mengatur semua urusan makhluknya tanpa lelah, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kemudian cara mengamalkan Al-Kabir, menjaga amanat dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita, menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, itu cara mengamalkan dari Asmaul Husna Al-Kabir. Oke. Oke, itu mungkin saja sekian yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita sudah mengenal sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jaiz, kemudian Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir. Mudah-mudahan dapat bermanfaat video pembelajaran ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.